kronologi apa yang diterangkan ke saya apa ini? Sebentar. Begini Bu, bukan menyangkut nama adik saya, nama adik saya ini bernama sebentar, nggak usah sebutin nama. Apa kronologinya apa dulu ini? Tiba-tiba masuk saya, kronologinya apa? Nah, adik saya ini kan TKW, tujuannya di Arab, Abu Dhabi. Ternyata nyampe di sana, adik saya memberikan kabar bahwa mendengar rekaman tersebut adanya di Kamboja. Jadi saya minta tolong sama ibu supaya dapat bantuan adanya di mana adik saya tersebut. Mudah-mudahan ibu dapat membantu keluarga saya kembali ke keluarga ini, Bu. Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Ya maksudnya minta pertolongan sama ibu. Adik saya ini kan bekerja di Arab Saudi. Nah, namun di sana adik saya ini mendapatkan perlakuan tidak baik. Akhir kemudian adik saya itu meloloskan diri. Setelah meloloskan diri, dia masuk terperangkap. Terus dia terjebak. Akhirnya adik saya itu dikurung, Bu. Dikurungnya di Arab Saudi apa di Kamboja? Itu dari sininya menurut data-data itu, Bu, di Saudi, Bu, di Arab Saudi. Tapi rekaman adik saya itu bilangnya ada di Kamboja. Makanya itulah yang bikin bingung, Bu. Kok nggak paham saya malah ini jadinya. Berangkatnya ke Saudi tapi ngomongnya di Kamboja. Ya, adik saya itu ngasih rekaman, ngasih informasi ke keluarga bahwa dia itu disekap adanya di Kamboja. Makanya yang bikin pertanyaan keluarga itu kok bisa begitu, Bu. Makanya saya ini minta tolong sama ibu supaya dapat membantu keluarga kami, Bu. Sebentar, kenapa nggak laporkan ke pemerintah dulu, Pak? Awalnya sih saya nggak berani, Bu, bilang sponsor begini-begini karena lagi diurus. Sponsor juga, PT juga nggak diam aja, masih lagi ngelacak, masih dicari. Itu bilang sponsornya, Bu. Makanya keluarga kan istilahnya tenang. Informasinya seperti itu. Nah, ternyata selama 3 bulan ini baru kemarin adik saya itu ngasih informasi melalui rekaman suara bahwa adik saya itu disekap di sebuah gedung. Adanya di mana kamu? Saya ada di Kamboja. Kok bisa? Kamu kan TKW di Arab Saudi, tempatnya di Abu Dhabi, kok bisa di Kamboja? Kok bisa, bilang saya, kan gitu, Bu. Yang bikin pertanyaan saya itu begitu. Lah Bapak nggak berani laporan ke pemerintah, kok berani lapor sama saya, Pak? Nah, itu ada masukan dari teman juga yang kerja TKW bahwa ada Ibu Miss katanya yang bisa ngebantu. Banyak yang dibantu sama Ibu itu, mudah-mudahan bisa terlacak gitu, bisa kebantu dengan adanya Ibu. Mudah-mudahan ada solusinya gitu, Bu. Boleh nggak disambungkan dengan sponsornya dulu? Bu, sponsornya ini dihubunginya nggak diangkat-angkat, Bu. Rumahnya di mana sponsornya? Di Serang. Dan Bapak orang mana? Kalau asli saya orang Lampung Selatan. Tinggal di mana? Desa Sidomekar. Sekarang tinggal di mana? Di rumah, Bu, di Sidomekar. Oke, ini ada kesalahan di sini, Bapak. Pertama, sebenarnya apa yang perlu dilakukan adalah lapor pemerintah dulu. Kecuali kalau pemerintah nggak ngerespon, Bapak telepon saya, terus saya lapor ke atasan. Tapi kalau langsung lapor ke saya, salah, Pak. Jadi pertama kali adalah lapor ke pemerintah dulu. Kalau pemerintah tidak, yang di daerah tidak bertanggung jawab atau tidak peduli, Bapak boleh ngomong sama saya sampaikan kepada pusat. Tetapi kalau langsung saya negur yang pusat, otomatis yang bawah bilang, itu masyarakat aja nggak laporan sama pemerintah, bagaimana pemerintah tahu? Ya, betul. Jadi pertama-tama Bapak kirimkan semua datanya ke saya kalau Bapak izinkan. Setelah itu Bapak laporan ke daerah.
Jadi datanya dia kirimkan ke saya semua. Bapak sekarang laporan ke daerah dulu. Setelah laporan ke daerah, kasih waktu seminggu gak ditanggepin, termasuk sponsornya atau apapun. Kalau pemerintah yang ada di Lampung tidak merespon, atau KP2MI yang dari Lampung tidak merespon, Bapak ngomong sama saya laporkan langsung ke pusat. Ya Bu. Nah caranya gimana Bu? Apa data-data tersebut kita serahin apa desa dulu Bu? Iya, biar desa mengarahkan ke siapa gitu Pak. Iya. Jadi kan nggak boleh ke saya. Kalau saya langsung negur yang atas, yang bawah nggak dikasih tahu kan mereka marah nanti Pak. Coba laporkan ke desa, ke kampung, kecuali desa dilaporin nggak ngerespon, kecamatan dilapor nggak ngerespon, kabupaten nggak ngerespon, provinsi nggak ngerespon, Bapak ngomong sama saya langsung ke Jakarta Pak. Ya, terima kasih Bu atas. Iya siap. Ya. Siap, terima kasih. Teman-teman, saya tidak pernah melangkahi pemerintah. Saya tidak pernah. Bagaimanapun juga kita harus memberitahu pemerintah karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jika pemerintah daerah tidak merespon, nah itu baru kalian ngomong sama saya. Saya baru bisa laporan ke Menteri Luar Negeri, ke Menteri KP2MI, Kementerian Komisi 9, DPR RI, itu saya baru bisa laporan lah. Kalau langsung laporan ke saya, terus saya laporan ke atas, itu sama aja dengan saya cari muka. Semua masyarakat yang bermasalah silakan laporkan ke saya akan menindaklanjuti. Enggak gitu konsepnya. Enggak, saya tuh nggak nyalek, makanya saya tuh nggak nyari suara. Ya mungkin kalau kalian nyalek boleh jadi suara, tapi saya enggak. Jadi kalau kalian itu harus satu persatu ya. Ini ada telepon masuk lagi. Drone, kira-kira lagi settingan apa drone? Halo? Halo? Waalaikumsalam. Miss. Iya, kenapa nak? Ini aku saudara ya, saudara.